Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat iman, Islam serta kenikmatan yang bisa kita rasakan pada saat ini. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harapkan syafaatnya menyambut ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya Sumber Cahaya, salah satu mahasiswa IAIN Metro dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Bahasa Arab, yang akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Apa sih yang dinamakan dengan negara dan konstitusi? Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat ada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat, negara merupakan pengertian secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 silam Masehi merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebut sebagai negara polis, yang pada saat itu masih dipahami negara masih dalam satu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga yang ikut dalam permusyawarahan ekslisia. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya. Pengertian lain tentang negara dikembangkan oleh Agustinus yang merupakan tokoh Katolik yang membagi negara dalam dua pengertian, yaitu civitas atau civitas Dei yang artinya Tuhan, dan civitas terrena dan civitas Dei yang artinya negara duniawi. Civitas terrena itu diperoleh oleh Agustinus, sedangkan yang dianggap baik adalah negara Tuhan atau civitas Dei. Negara Tuhan bukan negara dari dunia ini, melainkan jiwanya yang dimiliki oleh sebagian atau beberapa orang di dunia ini untuk mencapainya. Adapun yang melaksanakan negara adalah gereja yang mewakili Tuhan. Meskipun demikian, bukan berarti yang di luar gereja itu tersaing sama sekali dari Civitas Dei Nardi 1995. Berbeda dengan konsep negara menurut kedua tokoh pemikiran negara tersebut. Pemikiran negara tersebut Niccolo Machiavelli 1969 sampai 1527 yang merumuskan negara sebagai negara kekuasaan, dan dalam bukunya I Principli yang dahulunya merupakan buku referensi pada raja. Machiavelli memandang negara dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus ada suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemimpin kekuasaan negara tidak mungkin hanya mengandalkan kekuasaan. Tidak mungkin hanya menggunakan kekuasaannya hanya pada satu moralitas atau kesusilaan. Kekacauan timbul dalam suatu negara karena lemahnya kekuasaan negara. Bahkan yang lebih terkenal lagi, ajaran Machiavelli tentang tujuan yang dapat menghalalkan segala cara. Akibat ajaran ini muncullah berbagai praktek pelaksanaan kekuasaan negara yang otoriter yang jauh dari nilai-nilai moral. Next, untuk membentuk suatu negara, konstitusi sangatlah berpengaruh karena mengandung unsur-unsur politik dan unsur hukum.
Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi dalam unsur politik yaitu adanya pembentukan asas-asas konstitusi politis dan konstitusi hukum dalam bentuk kebijakan, kesejahteraan, dan kewajiban pemerintah negara. Konstitusi sebenarnya sangat merujuk pada penanggungan warga negara tersebut. Konstitusi dalam arti luas merupakan keseluruhan dari hukum dan ketentuan dasarnya, baik hukum secara tertulis maupun tidak tertulis, yang telah direncanakan penjagaan oleh pemerintah negara. Sedangkan dalam arti yang sempit, konstitusi merupakan sebuah ketentuan yang di dalamnya mengandung unsur hukum dan ketetapan pada negara dan memiliki inti dari ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi negara memiliki unsur-unsur yang harus ditetapkan agar sebuah negara atau bangsa itu mengikuti asas atau ketentuan yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, konstitusi negara juga memiliki tujuan untuk suatu bangsanya. Adapun unsur-unsur konstitusi negara yaitu antara lain: 1. Konstitusi negara yaitu sebagai wujud kontak sosial, maknanya yaitu untuk kesepakatan yang telah dirundingkan dan dibuat antara pemerintah negara dan warga negaranya. Konstitusi negara yaitu sebagai jaminan. 2. Konstitusi negara yaitu sebagai jaminan hak asasi manusia, maknanya adalah ketentuan yang telah dibuat dan disepakati di dalamnya berisikan tentang hak wajib warga negara dan kewajiban serta hak dan kewajiban lembaga pemerintahnya. Konstitusi negara unsurnya yang terakhir yaitu sebagai forma regimens, makna adalah konstitusi sebagai struktur pembangunan suatu pemerintah. Untuk tujuan konstitusi sendiri yaitu mempunyai beberapa tujuan, antara lain konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Maksudnya yaitu memberikan batasan atas penguasaan politik dan mengawasinya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan terhadap masyarakat. 2. Konstitusi bertujuan untuk membebaskan dari kontrol penguasaan sendiri. Maksudnya yaitu untuk menghargai adanya hak asasi manusia serta menghormati bahkan melindunginya. 3. Konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan ketetapan untuk para penguasa dan kekuasaan yang dimilikinya. Tujuan ini juga bermaksud untuk membangun negara ini agar berdiri dengan kokoh. Konstitusi pada sebuah negara memiliki sifat yang fleksibel atau supel serta sifat yang rigid atau kaku. Untuk di negara Indonesia ini, konstitusi yang pernah ada dari dulu hingga sekarang yaitu konstitusi UUD 1945, yang konstitusi secara tertulis UUD RIS atau Undang-Undang Dasar RIS Republik Indonesia Serikat 1949 dan UUD sementara 1950. Namun konstitusi yang masih digunakan hingga saat ini yaitu konstitusi UUD 1945. Konstitusi juga berfungsi sebagai identitas negara, sumber hukum tertinggi, piagam kelahiran suatu negara, pelindung hak asasi manusia dan alat membatasi kekuasaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, ada penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.